pemilik tokonya ini ke belakang ke belakang gerobak. Oke. Dia janjian ternyata sama orang farmasi. Nah makanya maksud gue tuh orang-orang yang perlu direhab tuh sebenarnya tuh boti, sabu tuh gangguan kecemasannya parah men dibandingin ganja ya menurut gue gitu. Gue berhenti lah di depan Metro Mini kan, gue masuk, gue ngaku orang Polda kan, orang Polda gini-gini, sampai ngeboti lah, salah ngomong. Lo tau, gue hantemin itunya. Sekarang kita ada di lokasi di mana Martin, Ciut, sama Bos ngilu ngelihatnya. Sekarang apa yang lo rasain nih, merinding-merinding nggak sih? Gitar-gitar gitu ya? Iya, gue sih lebih ke kangen. Iya. Kangen kampung halaman gitu. Iya betul. Dan ngeluarin gocapan aja jatuhnya. Gocap dapat berapa dulu? Banyak. Udah bisa mix itu kan. Udah. Gocap itu dapat apa aja? Hitungannya tuh alprazola masih 5.000 yang 1 mg. Kalau sekarang? Yes, sekarang udah 25. Inflasi ngeri juga ya. Kalah harga minyak Grumolit masih 7.000 kali. Sekarang udah berapa ya? Satu biji itu sekitar 80. Oh, sekali lagi itu bukan info ya. Ini hanya cerita sejarah. Kamlet bang, kamlet. Kamlet lumayan mahal. Apa nanya? Ada bang. Alprazolam juga tapi 2 mg. Kalem dan lelet. Iya. Dulu bagaimana sih sejarahnya di sini tuh dulu kayak apa sih? Nih sebenarnya nih tepatnya di belakang gue nih ya. Ini ada apotek Roxy, apotek Fuji nih kalau lo tahu ya kan. Ini di sini nih dulu nih sempat ada pemerintahan di sini nih berdiri nih, ya kan? Ya. Paguyuban Boti di sini nih ya. Sempat ada Paguyuban Boti. Paguyuban Honda ya. Pokoknya kiblatnya anak-anak Jakarta nih, bahkan sampai luar Jakarta loh men. Dari Bandung pun larinya ke sini untuk beli karena kualitas kan. Pertama dia ori punya gitu. Kalau sekarang banyak yang KW katanya, gue dengar kan. KW itu maksudnya yang palsu. Produksi rumahan, produksi rumahan. Jadi belajar dari YouTube bikin. Banyak tuh alat pressnya tuh. Banyak nonton Breaking Bad. Jadi ini di sini nih jajarannya nih. Tapi bukan apotek ini yang jualan kan? Persis depannya. Oh, persis depan. Iya. Kalau jam lagi buka lah biasanya nih. Dorong-dorong gerobak ya. Dulu tuh udah rantai gerobak udah. Iya. Rantai gerobak udah mulai dilepas. Lo kalau ada yang pernah jalan ke daerah kota, itu kan ada yang jual pil-pil obat-obat kuat tuh. Betul. Kurang lebih gerobak kayak gitu. gitu. Putih-putih warnanya gitu. Pakai lampu juga gitu. Iya. Ada nomornya 77 gitu-gitu lah. Bisa. Kota ngapain? Enggak, maksudnya inian mobil-mobil. Latihan dia buat yang kemarin nih. Apa ya pokoknya di sini nih jam segini nih biasanya banyak yang udah ngantri nih sebelum pada datang. Mungkin kalau lo emang udah kenal, udah dikenal sama dia, lo bisa anak buahnya datang duluan ngasih untuk lo. Kita nunggu di mana tuh? Nunggu di sini nih persis ya. Ini nih jadi banyak opsi di sini. Ada beberapa toko yang jualan, ada yang di sebelah sono, ada yang di sini, ada yang di sebelah sini. Kalau di sini kan si Marto nih, kalau di sini si Andre, ya kan. Sampai nama-nama nih. Lapak udah pasti punya mereka tuh ya. Lapak udah pasti punya mereka. Jadi lo lebih asiknya tuh sama siapa gitu, lo lebih klopnya sama siapa. Cuma kebetulan nih yang persis di depan apotek Roxy ini nih yang paling peminatnya paling banyak. Kiblatnya tuh di sini karena bandar besar ya kan, guru besar. Guru besarnya di sini. Lo kalau ngantri tuh kita nggak perlu keluar dari mobil. Oh gitu. Jadi kadang-kadang macet sampai sana tuh cuman gara-gara melayani pembeli di sini. Saya dulu kalau misalnya cewek-cewek. Wih, iya. Udah tahu tuh kalau cewek-cewek. Dum. Itu buat apa sih Dum tuh? Dumolit sebenarnya itu obat tidur ya. Sebenarnya obat tidur. Okay. Cuman efek-efek ke tubuh biasanya beda-beda. Ada yang habis makan itu jadi giat gitu. Ada. Ini kadang-kadang Kenapa bisa jadi beda? Tergantung pembahan badan juga sih. Itu biasanya pasien-pasiennya cantik-cantik. Cakep dulu ya. Iya. Itu High class juga terus high class. buat dugem pakai gituan juga tuh. Sabi pulang-pulang dari situ. Iya. Dia dari kota ngedropin sini. Habis ngerem 2 hari kan. Ngerti ya? Ngerti banget. Jadi ini ada tipe-tipe nih, tipe-tipe yang buku boti zaman dulu. Oh, pembelinya. Tipe-tipe pembelinya. Oke. Bisa dilihat dari jenis warna kulit juga. Iya. Ini saya bos yang apa yang merhatiin banget tuh. Jadi kalau di sini tuh ada kastanya men. Iya. Yang belinya pakai mobil, ada yang pakai motor. Biasanya kalau yang pakai motor disuruh sama tongkrongan tuh, lu jalan sana gua kasih duit. Bonusannya banyak kan, dikantongin sama dia. Ya kan, itu buat lo nya ada nih bang. Ada-adaan biasanya tuh. Tuh kalau naik motor tuh banyak main layangan.
badannya, ya kan? Jadi panunya dari ujung kaki sampai leher. Ya kan? Nah kalau yang naik mobil tuh dan party, homestay, ya nyantai deh. Berarti kesini buat beli yang buat nurunin. Ya, dropin. Biasanya kayak gitu. Dropin aja. Dan gue juga pernah ngeliat orang datang ke sini dalam keadaan lagi acep. Jadi emang dia lagi pecah. Mungkin dia sebelumnya lagi party di mana ya, kita nggak tahu ya. Dia datang sini ya mungkin drop tuh yang wah udah ngeblur habis men. Dia udah keder mukanya ya. Tapi di sini dilayani dengan baik. Ini pengayom masyarakat dulu. Tapi santai. Maksudnya secara keamanannya juga santai. Santai di sini santai. Santai banget. Saya dulu belum begitu ini ya. Iya. Belum begitu apa namanya? Ada yang apa ya, darurat narkoba Ya gitu. Benar, belum kelihatan dampaknya gitu. Itu tahun berapa sih? Sorry, 2010-an. 2010, ya mulai 2010-an lah. Ya, kalau kita sih mulainya sebenarnya dari 2006 ya. 2006. Pelanggan di sini. Dulu bukan di sini, dulu Di sini. Gajah Mada. Oh, yang barang obat kuat Yang itu buruk tadi. situ. Oke. Terus ternyata di sini kalau nggak salah temen juga yang ngasih tahu di sini. Ada nih di sini, oh udah akhirnya ke sini. Jadi kenapa juga itu alasannya kenapa dulu juga kita dapat bonusan banyak. Soalnya kita nggak pernah ribet. Ya, kita udah ribet apa tuh? Kita udah tahu apa yang kita mau beli. Kita punya duit. Ini gue ini. Jadi di sini ada dulu temen yang emang di sana jualan juga. Dia tiap kesini pasti dia mau nyari untung kan. Jadi di sini dia kadang-kadang nawar-nawar. Itu yang bikin Nawar ke penjualnya, nawar harga. Nah iya, itu yang kadang-kadang orang dia males ngadepinnya. Kenapa kita selalu dapat bonusan banyak? Karena kita langsung saklek. Dumolit segini, ini segini. Wah seneng deh ngelayanin deh. Langsung gunting-guntingnya juga mahir tuh. Gak ada nawar-nawar. Jadi ibaratnya kita meskipun nggak pakai mobil, cuman high profile customer. Di sini doang nih Paramek ngeblur. Karena dosnya Paramek dalamnya Dumolit. Pecah lah pokoknya. Seru sih, maksudnya kita nggak pernah nawar karena kan kita tahu namanya orang dagang ya, lo segitu ya kita belinya emang harus segitu gitu. Dan emang kita nggak cari untung. Kadang pernah kita bonusannya cari enak ya. Sepapan, bener-bener sepapan bonusannya. Sepapan ini gitu. Itu karena kalau dijual tuh bonusannya dulu tuh kayak Sanax satu papan dulu 25.000. Itu satu papan isi 10 biji. Itu termasuk lumayan lo bisa beli segitu gitu loh untuk dulu ya gitu loh. Ya mungkin ada juga yang belinya bisa dos-dosan, tapi gue yakin dia pasti akan dijual lagi. Nah mungkin dia buat stok-stok segitu. Iya. Nggak ribet gitu loh kalau dulu. Kenapa sampai kita pernah nih kita beli Dumolit, beli Kamlet, bonusannya Dumolit sama Kamlet lagi. Iya. Yang sama. MLM bukan sih sebenarnya nih? Arti dah. Oh tapi dulu memang berarti bungkusannya nih jual obat kuat begitu bang ya? Obat biasa sebenarnya. Obat biasa. Kadang-kadang obat-obat yang susah dicari gitu. Dia orang pada nyarinya ke sini gitu. Makanya dibilangnya daftar G kan. Sebenarnya walaupun lo beli kayak obat-obat Panadol, Bodrexing ada di sini. Atau enggak obat buat penyakit tertentu gitu. Iya, cuman yang beli Bang Paramek Bang. Iya, ada Paramek Bang, Paramek. Ya, dia bukan Paramek nih katanya. Banyak juga orang yang nyari pakai resep gitu ya, obat-obat tertentu misalkan buat penyakit-penyakit yang memang susah. Oh iya. Carinya penyakit benar gitu. Dia bisa nyediain. Dia bisa nyediain di sini. Iya. Kayak pramuka ya. Berarti bener apoteker ya? Nggak tahu deh, mungkin berarti kan ngeramu kan apa obat jadi maksudnya? Obat jadi. Oh, oke. Gue pernah lihat waktu itu nggak sengaja pas gue bokul di sini. Kalau nggak sengaja ya? Iya, itu dia tuh. Gue beli tiba-tiba jadi pemilik tokonya ini ke belakang gerobak. Oke. Dia janjian ternyata sama orang farmasi. Iya, bawa satu tas. Lo tau dari mana ya orang farmasi? Pakai setelan orang-orang farmasi. Oke. Pakai bajunya apa kerja. Gue tanya kan sama dia. Iya. Siapa yang gue bilang gitu? Gue takutnya kan apa gimana kan. Kita emang dapat barangnya dari dia bos. Oh gitu. Makanya gue juga bingung. Lo bisa dapetin dari mana? Iya, gampang banget. Gampang banget. Suppliernya siapa nih? Oh ternyata messenger datang. Kalau pingin tahu kita mencari siapa sumber kejahatan terbesar, follow the money. Lihat uangnya kemana. Benar. Berarti emang ke situ ya. Oke. Tawan. Iya. Tenggu lobby tuh nggak boleh. Itu yang sini lagi. Berarti bang bisa jadi tuh kayak misalnya ada orang ke apotek yang di belakang itu kan. Nah terus orang di apotek yang di belakang rekomendasi coba cari di depan. Ada kali. Bisa jadi. Tapi ada belakang dulu ya.
Enggak pak, lagi langkahnya obatnya di situ kan. Tapi ada juga orang yang bener-bener nyari obat gitu, ke apotek yang di belakangnya Iya. yang real gitu, ada mereka. Ya maksudnya ya dia tutup mata aja di depan kayak gimana lah gitu. Kok mereka berani sih jualan gitu? Pertanyaan gue. Tahu sih jawabannya, coba pura-pura katain. Berani lah peminatnya Dulu banyak. sampai macet lah, pokoknya udah kalau udah Iya. jam 5 udah dia kan cuma sampai paling malam tuh jam 12. Iya, itu pun hoki loh. Itu pun hoki gitu. Soalnya men, Soalnya Habis. Bukannya habis juga harus tutup mungkin dia gitu. Jadi lo kalau udah lewat jam segitu udah nggak bisa, kecuali lo emang high profile customer Iya. gitu kan. Iya. Lo bisa telepon janjian di mana gitu. Oh. kalau gue biasanya sih dulu ada nggak? Ada bang, merapat aja. Iya, udah siapin gue ini. Masih SMS tuh ya? Masih SMS. BBM. Iya, bener. iya BBM. Terus 2006 ya? ya gue datang ya gue bayar. Udah aja udah tahu nih. Oh nih dia nih. Perluannya ini, belinya ini, kan sakitnya ini nih. Cie. Sakitnya. Sakitnya ini nih. Keluhan Keluhannya aja gitu lah. Kabut lah. Kadang gue taktis dulu, ke belakangnya kan ada warung kecil tuh jual granita ya kan. Trust. Ya. Harus sama granita. Kalau gue, kayak gue tadi gue bilang, gue lebih doyanin kopi. Terus sama apa biasanya? Gue kopi juga, gue kopi hitam tapi. Kalau gue bir. Bir. Oh dia ribet Mahal tuh ya? nyarinya. Iya. Oh, udah gratisan maunya bir lagi. Iya. Kok mabuk bir jangan-jangan lo? Tapi kadang kita udah kesini tuh udah bawa duluan, udah bawa birnya, Oh, udah bawa siap-siap. Iya. Jadi dulu biasanya gua kalau sama Bulls nih, dia udah bokul duluan nih. Ah. Jadi gua kalau gua jarang bokul kalau boti. Iya. Dia tunggu di base camp. Iya, dia udah pasti ada nih, ya kan? Tapi gua beli bir dulu, biasanya kan ke Sike gitu kan. Habis itu beli bir baru takin. Bagi tugas biasanya. Gue jalan, dia nyari birnya. Iya. Anjing kompak banget tuh boros anjing. Yo. Kalau nggak jadi konten. Soalnya kalau pakai bir cepet pesannya. Cepet. Kalau gue nggak kuat. Gue nggak mau terlalu cepet. Gue mau pelan-pelan dulu. Pelan. Iya. Kayak orang pakai kopi tuh karena mainnya pelan. Kalau gue pengen langsung tas gitu. Itu diminum dulu baru minum kopi atau ditaruh di kopi? Minum dulu baru minum kopi. Kayak minum obat biasa aja pakai air putih, cuma kita ganti pakai kopi. Penting banget sih pertanyaan lu. Enggak kan, siapa tahu ada biasa itu bang yang racun-racunin gitu bang. Oh iya. Oh iya. Dia ditaburin ya. Taburin. Udah Kopi ditaburin memang, namanya Bang. kopi gerusan. Nah, gue nyari tuh emang racunnya nggak nemu-nemu. Iya. Rugi ngelacunin. Nyulik orang Sunda. Kasih makannya banyak. Dan mabuk lagi katanya. Oh teman-teman ada tuh sering itu bang kayak minuman-minuman begitu tuh COVID. Oh. Lihat dulu tuh di bawahnya. Oh iya. Endapan. Rawan-rawan banget itu kayak ada. Pahit deh kalau minum gitu. Enggak kan kopi itu kayak manis gitu bang. Jadi udah ketutup itu pahitnya sama manisnya kopi. Terlalu manis soalnya ya. Atau tidak teh gelas. Oh. Kalau dulu rute gue gini. Rute gue jalan ke sini. Gue ngambil nih set takis patokan gue nih flyover London School nih. Dan gue harus udah pecah. Pas turun naik, jalan ya kan sampai tongkrongan udah banting motor aja. Der nih ada nih. Nah pas takis. udah pecah gitu ngapain tuh? Kalau ginian. Apanya? Lu abis itu ngapain lagi? oh, Ngapain aja? Ngapain aja? Gue paling kalau udah pecah sama anak-anak udah. Jadi kita cuma Nongkrong aja? Iya, cuma mengisi Hari. Beda-beda sih sebetulnya bawaannya nih. Ah. Beda-beda bawaannya. Ah. Kalau gua balik lagi nih, gua kalau sama Bulls nih, kalau ini habis kena boti, Fred, kita ngalang nih sampai pagi. Iya. Jadi ada Jalan apa cuma di Nah, tongkrongan? nanti janjian nih ntar sama anak mana gitu kan. Pokoknya tuh ada jadwal meeting nih. Jadwal meeting sampai pagi. Iya. Boti terus. Oh jadi nggak cuma satu doang mantenya? Iya. Dan nggak satu jenis Pakai doang. toples. Iya. Dulu gue pernah pakai toples tuh. Iya. Satu toples satu malam? Iya. Lu nonton bola cemilannya kacang kan? Kalau gue nongkrong cemilannya boti. Kocak ya? Dan gue juga kalau sama anak-anak nih, ya kalau pada saat dulu kan gue nggak cuman boti doang. Jadi boti itu pemicu untuk ke yang lain juga. Jadi gue kalau kesini juga nggak megang Untuk boti kemana doang. saja ya? Untuk mana saja. Di sini udah box, udah. Jadi kayak Sabu lah, kayak apa. buka gitu. Wah, kan Emang boti itu kalau ketemu zat yang lain bersahabat? Sebenarnya kan gini, boti itu kan antidepresan Iya. gitu. Jadi dia Oke. kerja di otak. Kalau misalkan lo yang tadinya ragu-ragu, dia bisa memotong keraguan-raguan lo itu. Oh yakin aja Yang gitu? tadinya tidak, jadi ya. Gitu. Yang tadinya nggak pede jadi pede, gitu kan. Jadi ngapain aja, ayo. Gitu. Dilihatnya dari kitanya. Iya. Kalau orang ngeliat kitanya
Deler gitu kan. Udah muka minyak, muka deler gitu kan. Ini turun gini Ngomong kan. cadel. Ngomong cadel. Muka longsor gitu. Biar kata lu udah mandi ya, tapi lu jelek. Iya. Kita walaupun kita sering ngeboti tapi kita nggak jorok. Iya. Mandi juga, apa makan Ada juklaknya tuh, ada juklaknya. ada. Dan kita nggak rese. Dan Benar. kita nggak rese. Oh, ada yang rese. Gua banyak. Banyak orang notok-notok gitu juga. Banyak. banyak. Nah itu gue punya cerita tuh soal notok itu juga. Jadi kalau anak-anak yang rese itu gini ya, kalau makanya gue kadang kaget kan. Ngomong oleh gondrong. Santai bang. Ya apa-apa. Udah lupa bang. Mau tukang motong dia nih. Terus bro. Jadi gue tuh Sorry dipotong Ical tadi. domain netizen loh. Jadi kalau gue gini ya, kalau masalah orang-orang rese dalam boti itu gue juga bingung. Resenya di mana ya gitu kan. Kalau gue sih, bagi gue sama lingkungan gue sama anak-anak juga seneng-seneng aja adanya kita gitu loh. Enggak yang, wah dia ngeboti lu suruh gitu. Ya menurut gue sih waktu itu seneng-seneng aja, itu bukti kita tetap. Jadinya karena lo pikir gitu doang lagi. Ya, Yang tapi- lain tapi- mikirin lo juga. Iya. Karena beda tongkrongan. Jadi mungkin kalau tongkrongannya dia sama yang sukanya notok gitu kan, sukanya Ke bawah pasti nodong, notok. ya pasti nodong pasti bawa. Cuman kalau di tongkrongan gitu tuh bawaannya pasti kreativitas gitu, entah ngeband, Yeah. ngapain gitu, selalu kayak gitu tongkrongannya. Jadi ketika ngeboti gitu kan, bawaannya pasti ke situ, ke sisinya lebih ke kreativitas. Iya. Dulu kita lagi ngeboti ini demennya suka bikin main-main permainan kata gitu. Kayak nyari kata-kata apaan Iya, gitu. iya. Misalkan apa PKS gitu kan. Oh, singkatan-singkatan Iya. gitu. Lo ya. ngeliat PKS ada di mana? di mana? Oh, bannernya ada di Apotek Safari gitu. Ya, lo inget lagi ngeboti suruh begitu. Kan susah loh. Nah itu dia tuh bisa bikin permainan-permainan kata gitu, maksudnya mungkin bagus juga biar lo nggak tolol amat ya kan ngebotinya. Walaupun emang gue pernah rese sih waktu ngeboti tuh. Jadi pernah waktu gue berantem di Mampang tuh. Sorry bukan memotong, tapi lu bukan pernah rese. Lu tuh kata pernah tuh kan kalau jarang ya. Lu pernah nggak rese mestinya, bukan pernah rese. Oh pernah nggak rese ya? Pernah nggak rese. Tapi biasanya kalau udah kena zat lain, Oh, ada lagi ya. Iya, udah kena alkohol, udah kena sabu, Biasanya kalau kena alkohol, nah, udah pasti Nyampur. caur deh pokoknya. Itu resenya kena minum alkohol nyampur tuh. Jadi gue waktu itu nakis Rivotril, itu gue nggak pernah cocok sampai sekarang. Lagi anjing. Itu Riklona zaman dulu, Riklona zaman dulu. Oh iya. Jadi gue nakis, gue lagi nganterin cewek gue kerja di daerah Blok M kan. Jadi di daerah Mampang nih, pas gue balik, ada ibu-ibu keserempet sama Metro Mini. Anak gua, anaknya berdarah men palanya, bayi. Gue gak terima. Baik. Terus. Gue berhenti lah di depan Metro Mini ya kan. Gue masuk, gue ngaku orang Polda kan. Orang Polda gini-gini. Gue ngeboti lah, salah ngomong. Lo tau, gue hantemin itunya, apanya, sopirnya di dalam mau kena juga di depan penumpang. Di belakang ada orang Polda beneran men. Terus Gue kabur. Helm gue ketinggalan nih. Gue balik lagi, gue ke base camp, gue datang, gue tusuk aja paha jeder. Buat ngambil helm doang ya. Gue tusuk pahanya. Iya, niat gue. Maka dari itu gue nggak mau yang namanya Rivotril lagi, karena gue tahu rese emang Rivotril, rese, Riklona tuh. Dan bagusnya kita nih, walaupun kita bisa dibilang tong sampah, tapi emang kita nggak cocok sama itu, kita nolak. Oh, nggak asal ya. Nggak asal, nggak ada maksain. beberapa yang memang nggak cocok. Kalau gue Lexo sama Rivotril juga. Sama. Iya. Bikin apa tuh lo? Rusuk juga. Enggak, gue nyolong gitu ya. Lucu banget. Serius lo bawa iya, jadi bawaannya pede nyok itu. Jadi bilang apa tadi? Lexo, dulu gue Lexo tuh ke Blok M masih ada yang di bawah tuh jual kaset. Iya. Bang tuh aja kasetnya Red Hot Chili Pepper. Lexo. Iya, itu gue akhirnya bumbat. Bumbat itu. Jangan koruptor Lexo semua ya. Bisa jadi. Makanya gue setuju kalau koruptor tuh ditesurin juga. Iya. Selon banget soalnya. Iya, pede men, pedenya ketinggian. Iya. Zat apa yang ada di badannya? Iya. Mungkin boti sama sabu. Iya. Botinya biar selon, sabunya biar kalau ngobrolnya enak. Nah, saya nggak kenapa-napa, saya nggak salah. Saya nggak salah. Tunggu lu nusuk si supir itu, lu pakai apaan? Pakai ini apa? Badik. Jadi Lu gua pulang dulu gua ke rumah. Balik Berarti lagi. masih ada efek yang tadi itu. Bu. Masih, karena efek itu. Lu
kan kejadian Metro Mini di Mampang. Mampang. Lu pulang dulu ke daerah Tebet tuh. Iya, ke kosan gua balik ngambil badik, gua timpa lagi ke sana. Lu bisa nemu sih Karena gua tahu di pangkalannya. Pangkalannya itu di depan pangkalan Trans TV. Iya. di Fodril tuh ya. Itu gua udah sampai di bawah balok tuh. Gua bilang enggak Pak, maaf. Enggak, saya mau ambil helm doang. Pas gua balik gua timpain paha jebret. Gua cabut ambil helm gua, cabut. Padahal helm apaan enggak jelas. Gara-gara di motor. Tuh gua sampai rumah nyesel tuh. Anjing kenapa gua begini? Goblok banget gua. Ada rasa sesalnya ada gitu loh. Maksudnya oh ini enggak benar. Besar soalnya gitu. Ini gue cepet sadar gitu, ini nggak bagus buat gue, ini nggak bisa. Udah akhirnya gue nggak mau. Semenjak itu gue nggak mau namanya di potri lagi. Daripada polisi yang gue sikat ya kan. Bang, tadi aja kok ketahu bang, gue balik lagi gue tiga-tiga bang. Kayak lucu. Padahal kayak nyesel tuh berarti. Iya. Boti mana ada nyesalnya lo. Sebenarnya kayak hobi, mungkin kayak gue pernah nyolong atau anak-anak pernah yang macem-macem. Lu pernah apa? Gue sempet juga gitu nyolong juga gitu, tapi waktu itu sering sih gitu kan. Iya, jadi pede jatuhnya gitu. Pernah waktu itu habis ngeboti alkohol terus karaoke kan. Kalau nggak salah di Inul Vista atau Nyolong LC ya? kan ini kadang-kadang ada dikasih es krim gitu. Oh, Es oke. krimnya tuh se Tupperware gede gitu kan. Itu pas balik gue bawa satu itu apa? Segede gini tuh. Soalnya gimana ya, kayak kita udah tahu nih sebetulnya kalau ini salah nih, ya kan? Tapi karena botinya nih, ya udah kayak Lakuin aja. Lakuin aja. Iya udah kayak gitu. Kalau ngetes doang, ngetes. Jadi kita ngetes, maksudnya dites nih ngebotinya lo bisa ya gitu, bisa. Walaupun kadang kan ada juga yang selepas ngeboti dia emang tetap nyolong gitu kan. Kita enggak. Soalnya kan Nggak tuh kayak gitu. obat rata-rata antidepresan, anti cemas gitu kan. Oh. Nah, dorongannya datang nih pasangan. Ini pakai boti bisa nggak nih? Bisa. Ya bisa aja. Bisa. Dorongannya datang nih. kan enak ada banget. enak buat Iya. buat Kenapa alpukat? Tahu aja udah seret nih. Ya tapi kalau misalnya dari cerita yang karena beda-beda nih, misalnya satu tongkrongan ada yang bawaannya BM, kalau dulu namanya kan banyak maunya. Iya, iya. Tapi kalau abis ngebut itu pinginnya bisa dari sini tiba-tiba besoknya ada di Depok gitu. Iya. Ada mungkin yang bisa ke Bandung tiba-tiba. Kayak gue tuh. Pingin ke Bandung doang. Iya. Cuman kepingin doang. Nah di sono ya balik lagi. Balik lagi. Itu dulu anak-anak kayak gitu tuh. Sering banget ke puncak. Ngeri banget kan? Iya. Nyetir. Nyetir. Nyetir kita konsen loh. By the way, kalau lo pernah ngeboti banyak kasus kan karena dia kena boti. Kalau kita nyetir konsen. Saya pernah juga dia nih pingin diantem Bos. bos. Berarti dia kagak konsen sebenarnya. Beruntung. Dia apa ya? Tikungan tajam. Tikungan pas tikungan. Oh, puncak pas. Heeh. Jadi pas kita lagi di mobil tuh udah pas ada ngeboti juga tuh. Iya. Ya kan? Oh, berani lu pada gila ya. Nah, Minum pas juga, lagi- minum. Iya, Oh, minum gila juga. lu pada Wine. Nah, pas lagi sebenarnya sih pas di mobil udah enak kan dong nasi dan lain-lainnya. Nah, gue udah ngasih tahu tuh, ya kan? Itu apaan nih depan nih? Bus. Anjir. Kok dia cepet refleksnya. Itu jalurnya lu pada apa jalur si bus? Lo nyalip. Nyalip. Oh, nyodong. Gua nggak tahu di tikungan itu ternyata bus gede banget mereka. Oh, nyalipnya belokan ya? Nah, kalau gue kepar mah. Iya, jadi gue selalu Iya, gue gue ya. selalu ke depan. Kalau yang lain, ya udah Bodo amat. nikmatin. Kayak gitu. Gua diomelin satu mobil. Wah, hati-hati Iya lo dong. bos, gini lo. Dia langsung bijak. Iya, langsung Itu bijak. ngeri juga 3 dimensi itu kan bang ya? Bonding, wah sama Dulu mah kita minimal tuh 4 atau 5 dimensi. gokil. 3 emang nggak kena badan. Parah, makanya bersyukur juga kita tuh nggak ada yang tolong. masih tajam lah istilahnya gitu. Makanya buat yang sekarang lo ngeboti, nyinte, baru nyinte doang atau ngeboti doang, lo udah tolol. Mendingan lo, Genetiknya tolol. iya mendingan lo udahin, mendingan lo berhenti. Saran gue. Sama itu tadi kan gue bilang tuh boti campur bir yang sekali-sekali lo ikutin tuh hati lo bisa langsung cepet hancur. Iya, Kalau lo nggak mau dalam lo darah, nggak bisa main keras itu. umur lo cepet Tapi hati lu kenapa? Apa dong sekarang? apa? Hati lo Ya nggak udah stabil sih, tapi maksudnya kan tempat ngedrop hati, liver kan? iya soalnya kan obat campur alkohol kan Iya, emang iya. nggak boleh kan di mana mana Iya, iya, obat campur betul. alkohol. Cuma karena gue seneng tipikalnya yang lu langsung doyannya pecah gitu, langsung dar gitu kan. Jadi gue pinginnya itu karena kalau pakai kelamaan, ntar pas lagi di situasi pas gue lagi nggak pingin ngabluknya gitu kan, pas lagi ngabluknya gitu kan, Iya. jadi pingin langsung dar gitu aja. Emang bedanya berapa lama kopi sama bir buat Bir ngedorong? langsung. Paling cuma berapa satu menit gitu. cepet. Oke. Banget. Karena kan alkohol kan birnya 5%. Paling cepet emang kena alkohol. Jadi kayak Iya, iya. efeknya makin cepet gitu.
Nah, kalau dulu bikin naik dikit ya. Iya. Diajarin. Sama aja ini kan campurnya sama aplikasi juga. Mulai mereda, bukan mereda sih, mulai nggak adanya sejak kapan nih Pak? 2015 16 ya 2014 lah ya sekitar itu udah mulai banyak juga di online. Ya semenjak udah online ya. Oh, dibunuh online juga ini. Dulu kan juga di sini yang tahu ceritanya kayak boost juga deh. Jadi dulu kayak ada kasus juga di sini. Gua dulu kan 2011 kan masuk kan ya. Sebelum 2011 itu enggak, masih 2012-an deh Yang terakhir. Itu sempat masih ada tuh ya kan. Cuman gua 2011 udah masuk. Nah, gua tahu infonya jadi kenapa di sini ditutup. Jadi waktu itu ada 3 orang anak pang nih. Dia ngamen di tempat kayak begini juga nih. Ngamen, nggak dikasih duit. Sama misalnya kita nih, Iya. kita nggak kasih duit. Ditusuk lah orang yang lagi makannya. Anjir. Jadi dibutin sama ormas ini, ditangkap sama FBR. Pokoknya sama ormas di sini lah. Terus udah gitu tanya, kenapa lo bisa gini beler. Dampaknya adalah karena dia bokul di sini. Iya. Diajar semua di sini sama Satpol PP. Gara-gara itu tutup semua. Karena lo udah melakukan. Emang sebelumnya nggak ada berantem sampai kayak begitu-begitu. Iya. Nggak ada. Modelnya. Jadi dulu di sini selain gerobak kalau malam tuh styling makanan semua. Benar. Segala jenis makanan seafood kayak Ya, gitu. soto tempatnya juga banyak yang enak. Iya. Bakmi Bangkai juga enak tuh di situ. Jadi di sini pas ya gitu pas malam-malam ada yang habis bokul mungkin kan udah pecah, ngamen nggak dikasih tusuk, baru ditangkap sama orang sini. Modelnya kayak stadion ditutup ya. Iya. Kasus jadi ditutup. Ya. Benar. Dan kebetulan yang ditusuk itu juga yang lapor lah pasti ya secara nggak langsung ya kali lo ditusuk lo nggak ngelapor ya kan, lapor lah bikin laporan, Iya. ajar di sini. Mungkin kayaknya yang ditusuk itu pun orang yang punya posisi atau gimana kali ya. Oh. Karena kalau dulu kan ya mungkin ada permainan juga di sini gua nggak ngerti ya kan. Iya. Cuman kayaknya minta dikasusin terus, akhirnya ditutup main di sini. Udah sebel banget sama anak pang itu ya. Wah sebel banget gila. Jadi sempet buka aman gitu, terus tiba-tiba besok kita kesini tutup semua gitu. Razia terus jadi. jadian berarti dia. Gitu. Sampai akhirnya udah nggak bisa, terus pindah ke sini kan ada Lawson di sini. Nah, Situ. gua nggak ngerasain tuh yang Lawson tuh mereka nih. Di situ dia Kalau karena lagi di dalam ya. Dia transaksi Di Lawson. ada juga yang masih beda-beda kan. Nah di sini yang toko yang paling Di depan Lawson lah ya. Iya, Lawson di- lagi. Maaf Lawson. di depan, di sini dulu ada di depannya tuh. Oh. Jadi orang mobil Iya. banyak banget sih, tapi bukan ke Lawsonnya, ke depannya gitu. Iya. Makanya gue sebenarnya gini, Boti rese itu bisa dibilang kalau waktu angkatan kita tuh enggak ya. Nggak ada. Banyak banget orang yang enggak rese, makanya buktinya aman-aman aja bertahun-tahun di sini. Tapi semenjak mungkin orang-orang seperti itu ya gitu ya. Ya mungkin gue nggak tahu dia nggak bisa kontrol dirinya mungkin. Ya dengan dia udah bawa sajam aja sebenarnya udah nggak bagus. Iya, Lo iya. ada niat Iya. gitu kan. Ya disikat gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang bikin jadi hancur gitu loh, rusak. Susah dulu, sampai akhirnya mungkin karena memang agak jadi susah, akhirnya ya mereka sistem antar ketemuan gitu ya. COD. Jadi gue buka jam segini di sini, baru lo pada samperin. Jadi lewat misalkan gue buka jam 7 sampai jam 8 di mana gitu, di depan apotek ini atau enggak di depan mana gitu. Lewat jam itu gue ngelayanin gitu. Sekarang larinya pada ke online. Tetap ada tapi itu praktek itu ya. Iya, makanya Ray Kiyoshi bisa nemu di online. Orang yang kios itu nemu beli. Iya kan dia bantalannya dia bilangnya belinya di online. Ya enggak? Berarti selama ini dia ngulik. Iya gitu aja Roy. Kalau gua Dukun ngulik anjing. dukun ngulik ya. Kalau gue ke pihak sini nih jarang gua. Kecuali diajak naik mobil ya. Kecuali dia naik mobil. Karena jarang, karena gua nggak begitu doyan boti. Cuman dia doang nih kalau dia dibawain nih bus bawain, udah tuh berkelana tuh jadinya. Kalau enggak dia bawain. Karena gua lebih aktif kalau botnya dulu waktu SMA. Karena dekat sekolah yang jual. Ya. Tapi setelah habis lucu SMA, banget. gue jarang karena gue pasti udah tinggal nitip doang gitu kan. Kalau enggak ya emang kalau bot ini soalnya gratisan gitu, bukan sesuatu yang
udah pasti bagi-bagi. Udah masih bagi-bagi. Soalnya kan nggak, kalau sekarang kan mahal tuh. Kalau dulu kan masih murah dulu, Iya. 25.000 dapat sepapan. Datang ke tongkrongan kan berapa orang kan? Lo, yaudah lo berapa sih setengah-setengahnya dulu gitu kan? Ntar setengah-setengah lagi kalau kurang. Gitu. Dulu mah sharingnya lebih besar. Ilmu sharing, kalau sekarang kuncinya lebih besar. Iya ya. Kunci buat kuncian. Mau ngasih takut gitu. Maksudnya jangan sayang. Tapi bisa jadi mereka ngunci karena mereka juga takut dimakan. Gue kasih lo kemarin temen gue aja makan nyanyi ke gue. Iya. Tapi Boti dulu bikin di penjara nggak sih? Penjara, dia ada undang-undangnya Masuknya nomor psikotropika dia. Oh. Hukumannya sih rendah. Rendah tuh berapa lama? 6 bulan sama kayak judi. Dia bisa masuk bulanan doang kok dia. 6 bulan. Dia pasalnya 62 pasal. doang. Tapi kayak merasa berapa puluh tahun Ini kan kayak daftar gitu. G ya. Daftar Obat ke. gelap ya? Makanya kan kadang orang yang kena kasus Boti sama lo bawa resep dari dokter, ya lo berarti emang diakuin lo punya penyakit itu dan Iya. direstuin lah kasarnya Iya. sama dokter. Sesuai sama Anjuran. ya. Kalau di aturan. sini kan lo Aturan. beli cuman pakai plastik obat doang, Iya. ntar lo yang tulis sendiri itu. Dokternya kita. 3 kali 4. Ada di resepnya ada tulisan juga ya, dorong pakai bir, gitu. Iya. Dorong pakai ngopi. Tapi sesuai selera. Oh, gue demen banget emang belanja-belanja Kalau kayak pasti gitu. beli, ayo. Lu seneng explore-nya ya? Ya. Soalnya bisa kemana-mana soalnya itu kan karena memang obat anti kecemasan, anti itu gitu kan, anti depresi, anti pokoknya segala yang bikin lo cemas tuh tiba-tiba hilang gitu. Itu kan keluarga benzodiazepin semua namanya tuh, alprazolam, bukan Jago dia. clonazepam. Nah itu sebenarnya kalau nggak bisa dipakai untuk jangka panjang. Nah, Jadi ketika lo lebih pakai sehari-hari lewat seminggu aja itu efeknya udah beda. Karena otak lo udah mulai beradaptasi sama itu. Jadi dulu kita kadang-kadang tuh ada masanya misalkan gue bosan ngeboti itu ya udah nggak ngeboti sebulan nggak ngeboti ntar baru ngeboti lagi gitu. Karena efeknya udah nggak sama gitu dan lo nggak bakalan dapet efek yang sama kalau lo hajar terus tiap hari. Karena emang dia begitu cara kerjanya. nambah terus makin lama Jadi gitu. ketika lo pakai terus, lo nggak bakal dapet efek yang sama karena otak lo udah adaptasi sama efek Iya. itu. Gitu. Terus kita tuh bisa kontrol. Kontrolnya dalam arti pemakaian ya. Kalau emang kita lagi jenuh, ya udah nggak bakal dipaksain. Tapi sekali kepengen, wah gila sih anjing. Sekali kepengen tuh. Enggak, lu beneran satu stopless itu satu malam. Gua sama dia nih. Enggak kalau gue nggak sampai semalam gitu. Temen nggak stoples, gue habisin kebetulan waktu gue pergi sama temen gue sama dia Taruhnya di toples. taruh di toples men. Udah dibuka. Iya. Udah dibuka. Apa masih ada plastiknya gitu masih ada. Berarti udah sebiji-bijinya begitu. Iya, lo taki saya udah sambil nonton bola ya kan kasarnya. Orang makannya kacang, makannya boti ya kan. Gitu. Kalau lagi beruntung dapetnya I ya. Iya, kocok-kocok dulu ya kan. Iya. Beneran pernah ada? Ini di dalam gue orang di Oh, dicampur toplesnya. Lo ada I juga, ada itu. Oke. Gila itu orang gila tuh. Itu emang dia Dan gue jalan sama dia tuh waktu itu gue jalan kan kita ngeri ya. Maksudnya apalagi gue dulu pernah ngalamin masuk kan. Anjing gue bisa masuk ini men kayak gini gitu loh. Dia pinter apa ya? Dia bawa HT kemana-mana ya. Dia nyari saluran polisi yang lagi razia. Jadi dia cari jalannya. Ada temen gue. Jangan lihat sini. Nah razia nih. Tau di mana? Tuh denger di HT ini. Pas lihat, oh iya lu nemu aja gelombangnya. Wah gokil sih. Dan bener aman kita pulang. Dan kita nggak ngeliatin jalan yang biasa dilewatin. Dan bener emang jalan dia biasa lewatin emang lagi razia. Kan anjir. makanya kita kalau dulu tuh mainnya nggak ke bawah emang. Jadi memang mainnya sama orang-orang yang begitu tuh. Iya. Kadang orang-orang yang atas yang mungkin nggak punya akses kayak kita gitu. Iya. Cuma karena senang tongkrongan kita gitu kan, jadi dia masuk. Di tongkrongannya nggak bisa dapetin tuh heaven-nya. Iya. Tuh. Iya, jadi cuma buat kumpul doang. Nah. Nah kalau tongkrongan kita tuh dapet heaven-nya. Makanya kita tuh jatuhnya entertain orang. Iya. Oke. Jadi banyak tongkrongan tuh dari mana-mana tuh mainnya di sini. Ibaratnya lu lagi nonton luduk nih kan. Iya. Lebih lucu lagi dong. Iya. Nah tuh orang-orangnya. Nah, kita mainnya di situ tuh. Pernah nggak bang kayak kebanyakan begitu badan tidak mampu nahan. Nih dia. Aku yang paling sering dekor. Rumah sakit aja pernah deh, rumah sakit pernah nih abis itu dikocok nih. Lucu gara-gara dia emang dia nih emang nih kalau boti. Katanya dia dokternya abang. Iya, jadi dia ngasih gue boti nih.
Gue kebanyakan. Ingat nggak berapa biji? Banyak. Jadi ginjal gue udah nggak bisa nampung protein. Udah nggak bisa nyaring lah. Nggak bisa nyari. Abis itu gue makan tuh. Makan pakai ikan. Gue kira gue bisa dengkurinya. Tingin. Gue langsung apa? SMS. SMS dia sama SMS pice. Anjir gue pengen mati nih sob. Iya gue pengen mati nih kayaknya nih rasanya nih. Gua ketawain sama Pice, gua pengen mati sob. Gue berdua datang nih. Akhirnya gue dibawa ke Rumah Tri Adipa. Iya Dipa. Itu di mana sih? Pancoran. Oh, oke. Masuknya tuh ke UGD. Nah di UGD dicek sama dokter. Kamu kebanyakan obat-obatan nih gitu. Ada nyokap gue tuh. Kata nyokap gue, kamu minum obat apaan? Gue bilang aja obat ini masuk angin. Kayaknya nyokap gue nggak ngerti ya. Habis itu Sekarang ngerti dong. iya. Habis itu disuntik tuh. Suntik biar ginjal gue nggak kontraksi karena Oke. kebanyakan itunya kan. Nah, Habis itu ke jackpot, jepret, dipompa tuh ginjalnya berarti ya? nggak dipompa, cuma disuntik itu doang. Habis itu kan gue keluar tuh. Dipaksa Kan? keluar kayaknya. Dipaksa keluar, habis itu biar ginjal gue nggak kontraksi, nggak ini, Oh. jadi biar relaksasi lagi kan. Habis itu gue langsung pulang naik mobil Pice. Nah sampai dekat ini bensinnya Pice habis. Bayangin aja, gua akhirnya dorong habis dari masuk UGD tuh, gua dorong mobil. Yang disuruh dorong dia lagi. Soalnya kan dia yang bawa mobil. Kenapa nggak lo yang nyetir? Ya kan gua nggak bisa nyetir. Ya. Wow. Akhirnya gua Kan dorong sudah harus nyetir sampai ya? ke pom bensin. Oke. Itu lucu sih. Iya tuh, aduh dalam hati gua anjir, gua baru pingin mati, masuk apa UGD, keluar dorong mobil lagi. Dengan mati ya. Waduh. Mobil. Itu karena dari beberapa hari sebelum itu banyak ini ya buat gimana sih? Berapa hari tuh ngeboti terus? Tiap hari itu kan. Nah, Sehari itu juga bisa berapa kali? Bahaya soalnya kalau kenapa dokter nyuruh misalkan 3 kali sehari sekali 6 jam gitu, karena memang udah harus obatnya emang harus segitu gitu, maksudnya biar kenapa lo harus minum obat teratur biar metabolisme tubuh lo tuh nyamain efek obat itu. Jadi kalau lo hantam misalkan 3 jam lo hajar lagi setengah apa gitu, itu yang Kalau bikin ini sesuai anjuran dokter dia minumnya. dan itu yang bikin ini apa metabolisme tubuh lo tuh nggak Sesuai anjuran dokter tuh maksudnya gimana sih? Iya, jadi minumnya sesuai anjuran dokter. Misalnya Obat-obat yang minum di nih. sini. Nggak, cara minumnya ya, sesuai dia sama anjuran jadi gue dokter. apaan aja gitu, gue Jadi- pasti sesuaiin sama metabolisme tubuh gue gitu. Kalau gue kan enggak. Kalau gue tuh ada nih, roh aja udah langsung gitu. Lo kayak misalnya pagi, siang, malam gitu. Nah, kalau misalkan kedua, ya ntar misalkan berarti gue 6 jam lagi mungkin gue neken gitu kan. Oh, Kalau dia biasa. pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Ini selama ada ya teman tadi. Bang. Iya. Dulu gue zaman ngetus aja nyabu tuh, gue nggak mau malam. Pagi gue maunya. Iya. Biar malamnya gue bisa tidur. Jadi dia narkobawan yang bertanggung jawab. Kalau gue kan narkobawan yang tong sampah. Jadi sama ada dan gratisan. Itu Sama aja ya. Soalnya kan dia tim jalan soalnya. Gue yang tahu situasi di Iya. jalan. Jadi kita tim jalan nih, balik udah ada hujan gitu kan. Jadi keluar dari rumah nggak punya duit nih, nongkrong bisa maboknya maksimal, punya duit juga, punya kuncian juga. Biar besok. Jadi manajemen giting. Manajemen halu ya. Iya, manajemen. aduh gila seru banget. Ngeri juga tuh bang. Hampir overdosis berarti tuh bang. Gua kan seperti gua bilang, kalau gua ngelakuin segala sesuatu tuh gua nggak mikirin sampai situnya. Satu aja. Itu aja. Hantam dulu aja Tapi masalah-masalah. ada yang mati nggak gara-gara gini? Banyak. Kayak sakit sih kebanyakan. Waktu Karena itu- itu kan obat ketika lo masuk ke dalam tubuh lo kan di proses sama ginjal lo dulu gitu. Iya. Biasanya di situ tuh masalahnya. Ginjalnya hancur. Kenapa dulu gue saranin tuh anak-anak nih lo air putih yang banyak sob, air putih yang banyak gitu. Karena buat bantu proses Ngelarutin ya? Iya. Dulu ada yang mati, cuman nggak di sini. Apa tuh mallnya tuh yang di dekat PS tuh, yang sebelah hotel atlet. STD. Sebelah Oh, hotel atlet. Senayan itu. STC. STC. STD. Bukan, yang ada hotel atlet yang belakang tuh. Oh, Yang ada FX. Oh, oke. FX Plaza. Jadi dia nakis tuh ini Explore. Apaan lagi tuh? nah Explore? itu tuh aneh banget. Sanax. Mantan blur, ex-blur. Jadi itu emang Sanax itu tuh Sanax Blur itu yang bikin kita jadi lupa ingatan waktu itu yang pernah kita ceritain tuh. Jadi lo ngomong nih misalkan, woi gue terus berhenti.
Gua mau ngomong apa nih? Wah, udah sampai di situ bang. Tadi kan lo berubah kan? Jangan-jangan ya? Enggak. Itu juga anyang-anyangan. Lo tidur salah, bangun salah. Nah, itu fungsinya buat apa sebenarnya obat itu? Sebenarnya buat emang kan itu mungkin antidepresan ya. Buat kalau memang lo buat depresi berat dikasih itu biar lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Biar buat nurunin inian lo kali. Lo soalnya lo begini doang nih. Kayak orang capek anjing. Anyang-anyangan lagi. Namanya explore lagi. Kayaknya beban tinggi ya. Iya. Itu Pica juga pernah tuh, dia saking ininya udah pecahnya tuh, dia sampai pengen ke kamar mandi nggak kuat, dikencing di celana. Iya. Dia ngangkat apa nasi tuh, centang nasi. Iya. Sampai berapa lama gitu didiemin nyokapnya. Kamu kenapa? Enggak. Taruh lagi nasinya ditutup. Lupa dia mau makan. Salah itu. Diem. Wah, itu parah. Nah, waktu itu kejadian yang meninggal itu dia nekannya 7. Karena lu makan setengah aja, satu aja, itu udah dahsyat men. Kayak pica itu setengah. Kayak Setengah dulu kita buat explore tuh parah. Jadi gua waktu itu sempet bawa kan, gua dikasih di sini. Gua telusurin nih, gua ngobrol-ngobrol. Bang nih, Mas, ini ada yang baru nih bos, kata dia gitu kan. Bos, ada yang baru nih bos, katanya. Apa nih, gua bilang gitu. Sanak Blur, tapi hati-hati makainya. Ya udah, yakin mau beli bos. Ya lo nawarin, sini dah, gua bilang. Gua beli ya. Tulisannya Sanak Blur gitu. Wah, enggak. Kenapa dia bilang Sanak Blur? Karena ngeblur itu parah. Oh, oke. Parah. Efeknya. Sanaksnya warnanya pucet sih, lebih pucet gitu. Terus ada kayak titik-titik gitu. Kalau nggak salah Sanaksnya dari Pakistan deh kalau nggak salah. Iya, ada ini kan, ada apa? Taliban kalau di situ. Ada huruf-huruf Arabnya. Orang Pakistan biasanya buat sepatu sama baju ya buat Indonesia nih. Gue bikin obat. Terus Itu teman kita ada yang sampai hilang motor loh. iya, gara-gara itu. Explore. kenapa? Jadi itu yang pernah diceritain Bulls itu, dia pulang, jatuh, ditaruh motornya di senderin tiang listrik di jalan. Sampai hari ini dia nggak tahu di mana disenderinnya. Ya. Jadi tadi mau lapor polisi. Lo bilang apaan? Ya kan nggak jadi deh kata dia. Masa kamu kecelakaan, kamu kata kamu mabuk, ya udah masuk deh, ada di situ. Tapi emang bener sih itu yang dibilang shock memory loss itu ya, lo pada saat lo hantam explore itu parah sih. Waktu itu gue bawa ke tongkrongan aja deh, karena mereka kan udah biasa gue kasih, percaya kan. Nah, Ini kayak ini nih, mereka nih. percaya. Ini ada Sanaks gue kasih nih. Wah, pada diem semua. Nggak seru banget dong. Wah, emang gak seru. Nggak bisa dibawa buat nongkrong. Iya. Pulang juga sampai rumah tuh udah kayak pengen mati, nggak boleh. Mati nggak boleh. Terus ya pada saat itu dia nakis, dia terjun nih dari lantai berapa gitu, yang tempat perosotan itu tuh. Dia lompat ke bawah, nimpain gerai yang di situ. Gue taunya juga ceritanya pertama posisinya waktu itu cewek gue ada di situ kan. Lihat ada orang terjun. Nah, pas gue kulik-kulik beritanya ternyata dia habis nakis explore. Jadi kira itu rendah mungkin sama dia. Ngablu kan, dilompat, dia mati main sampai bawah. Box, gokil. Gue ngisiin pulsa orang aja, orang sampai bolak-balik. Gak gue isiin pulsanya. Ica juga tuh ngisi apa galon aqua. Kan dia ada usaha galon aqua, diisiin tuh, dia lupa di dalam duduk. Banjir men juga. Jadi ini dulu nih dia kalau ada Bulls nih dulu kalau misalkan dia ada sesuatu yang baru nih, dia udah tahu efeknya nih. Wah, nggak bisa gue doang yang kena. Solidar banget ya. Yang lain pasti cobain. Jadi dia udah dari jauh ngeliatin, oh si efeknya. Enak nggak? Dikit-dikit. Wajib dia emang nih. Kalau untung udah zaman dulu kagak ada smartphone. Kalau ada smartphone, Abis gitu. belum ada bodos, udah viral juga nih buat anak-anak anjing ini. Pada polisi nih. Gue dulu juga pernah punya cerita nih waktu explore. Temen gue nyambu pada, gue nggak dibagi. Numpangnya tempat gue. Gue numpang nyambu tempat gue. Gue lagi tidur dibangunin pagi-pagi tuh. Ngapain? Numpang lakar. Oh ya udah. Gue bilang kayak maksudnya, wah lo nggak bagi-bagi lagi. Gue sorry nih buat anak-anak doang. Ya ini udah kayak jagoan gue mikirnya. Oke, tunggu lo. Itu sampai segitunya kan? Ya nggak tahu, mungkin karena emang dia lagi sakau banget kan, oke. numpang apa bukan sakau sih, maksudnya suges. Iya. Akhirnya dia numpang tempat gue, ya udah, gue sama cewek gue keluar lah. Nah. Dia numpang di kamar gue. Anjing lagi ada cewek lagi. Iya, cewek gue kesel kan. Gue bilang tenang aja. Gue bilang gue masih ada stok explore nih. Udah kan, mereka lagi kenceng-kencengin nih. Doyan boti juga. Gue ada sana, pakai ginian enak bro. Gue bilang gitu, makin mantep serius lagi taktis. Buat nyender semua.
anjing gue nyesel beli bokul sabu gak ada rasa, lemes katanya. Mampus lo, syukurin lo, gue bilang, makanya jangan kayak kamar gue, cabut gue bilang. Atau bisa pulang, taunya di depan kosannya pada nyender semua gini. Sampai gue bangun tidur keluar, belum ada pulang nih gue bilang. Saking kencengnya jadi bisa ngalahin sabu tuh. Saking loyoknya, jadi sabu yang sekelas sabu itu tuh sampai bisa dropnya parah men. Itu parah, buat yang epilepsi dikasih juga down tuh gue rasa tuh. Efeknya lama juga tuh. Lama. Kok bisa sampai besoknya pun lemot-lemotnya masih nyangkut. Kemarin kita ngapain aja? Ya kayak lo nonton Hangover aja dah tuh, ya kan? Anjing, Hangover kan gitu film ya. Kok bisa begini? Gua habis ngapain ya gitu. Tapi ada lagi tuh yang gua rasain lebih parah dari Explore tuh. Apa? Explore masih bisa jalan gua. Cuman skipnya parah kan. Apa itu tuh? Karbamazepin. Promaktil. Iya, Promaktil. Promaktil itu agak gede gitu segini lah ya. Kayak Mentos. Iya, kayak Mentos gitu. Kayak Kamper. Nah, gua dua nih, deket sama dia. Tengah kan, tengah cuma ada satu kan. Udah beli bir kan. Berat. Gua sampai rumah nih. Badan gua berat. Mata doang gitu bola mata. Kayak gua pengen nongkrong lagi kan. Gua suruh aja nyokap gua suruh beliin plat penting 3. Biar bisa gerak. Dia kan sampai ke tongkrongan dengan daerah gitu. Apa lagi badan gua gitu kan. Itu ketomaknya kan. Gila ya, tadi Itu beli di sini juga. Di sini. Oh, dia. Sini. Semua masih di sini lo beli ya. Iya. Orang pernah apa tuh Zoperdal ya? Joverdal. Obat tidur. Jadi anak-anak dikasih gituan. Pice sampai balik ke rumahnya naik ojek. Mobilnya ditinggalin di tongkrongan. Enak tau, lucu loh hal-hal kayak gitu, buat gue lucu. Kerjain orang ya. Sampai kapok pada main sama kita, makanya gue bilang lo kalau yang nggak biasa main sama kita nggak kuat dah lo, gue bilang. Hati-hati, gue bilang, kita nih soalnya bukannya dosis monster ya, doyan mencoba eksperimen di badan kita gitu loh. Nah kebetulan kita emang kuat gitu loh. Makanya buat yang pada baru nyinte esimer gitu, mendingan lo berhenti dah, gue bilang. Kenapa? Ada efek jangka panjangnya juga. Efek jangka panjangnya itu belum tentu lo, maksudnya kita masih bisa, ya contohnya kayak tadi kita pada saat yang boti main tebak-tebakan kata, itu susah banget men. Iya. Ngingetnya, nah lo apalagi yang kayak gitu lo cuma buat nyender doang, main Mobile Legends, maksud gue ya mendingan lo berhenti. Dan kedepannya daripada saraf lo susah, nyari kerjaan lo juga susah, nanti kedepannya daripada efek yang udah terlanjur lo udah lemot banget gitu lo mau daftar buat kerjaan lo Gak nggak semua bisa. mantan narkobis bisa bikin konten kayak The Bodos, jadi lo jangan nyoba-nyoba gitu. Iya, jangan. Nggak banyak yang seberuntung lo pada kan juga gitu. Betul, Iya, benar. banyak banget. Banyak Iya. juga yang mati sih sebenarnya gitu. Karena komplikasi jadinya gitu. Iya, komplikasi. Kita bersyukur kok kita masih bisa sehat sampai sekarang, itu suatu mujizat sih buat gue. Gila gokil men. Yang udah tuh sama kita tuh ngeliat anjing lo masih sehat aja. Kita ngobrol sama kita udah mukanya udah berhenti udah lama daripada lo, katanya kesian banget gue bilang. Mesti lo berhenti bareng gue. Kadang kan kalau misalkan penyalahgunaan obat anti kecemasan, depresi, jatuhnya malah bikin lo depresi ketika lo nggak pakai lagi. Iya. Nah itu yang nggak orang-orang sadarin gitu. Jadi mungkin itu mengaruh juga buat berat badannya lah, cara dia bergaul ke masyarakat gitu kan, cara berpikirnya Cara gitu. berpikir, Dan dia nggak sadar kalau itu efek dari situ. Kadang dia baru nyesel setelah dia buat tindakannya. Wah gue salah men, tapi udah terlanjur dibuat. Kasian kan kayak gitu-gitu kan. Akhirnya harus membutuhkan itu biar normal. Nah makanya maksud gue tuh orang-orang yang perlu direhab tuh sebenarnya tuh boti, sabu tuh gangguan kecemasannya parah men dibandingin ganja ya menurut gue gitu. Maksudnya yang amfetamin dan lain-lainnya itu lebih parah. Emang farmasi lah, produk-produk farmasi. Ya itu parah, menurut gue sih parah karena kita ngerasain sendiri gitu. Dan itu emang nggak bagus. Tapi ya industri farmasi sih nggak bisa dilawan ya. Ya Nggak bisa dilawan. bisa. Karena kalau tadi cerita lo itu ternyata yang nyetok dulu di sini adalah orang-orang industri farmasi sendiri yang resmi ya. Betul. Ngeri. Jadi sampai kapanpun kayaknya masih tetap bakal ada kayak gini-gini ya, cuma tempatnya berubah ya. Iya. Ya mungkin sekarang main di online. Ya betul. Ya ada. Yang supply sama. Nah nyuplai sama. Pemilihan sama ya. Sama. Oke. Ini seru banget nih, Komtung dan The Bodos nih wisata, memori, Narkoba. narkoba. Iya. Udah seru banget. Memori ya. Memori. Mengingatkan. Udah lewat gitu ya. Ini baru yang pertama nih. Tempatnya di sini yang udah nggak ada. Mungkin kita akan ke tempat-tempat yang di mana masih ada transaksinya. Mungkin ya, kalau berani. Ya.
Jangan Mungkin. ditanya dia mah berani-berani aja. Iya. Abang tanya diri Tugas sendiri kita, aja kan. tugas kita selain bikin konten, nahan bos nggak bokor. Terima kasih sudah menyaksikan Seks. The Bodos, thank you Seksnya. Thank you. Kita akan selalu bikin hal-hal mendidik seperti ini ya. Ya. Iya. Thank you. Terima kasih.